Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadullah wa nasta'inuh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di siang ini kita bisa menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan kita beri kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan ibadah puasa kita, sehingga dari tanggal 1 sampai tanggal 30 penuh, dan juga kita diberi kekuatan oleh Allah, diberi hidayah untuk menjalankan ibadah sholat tarawih, yang mana puasa dan tarawih adalah merupakan satu rangkaian ibadah yang sangat sulit dipisahkan, karena hadisnya berbunyi man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ila akhirih. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan ikhlas. Dan juga ada hadis mengatakan wa man qama, barang siapa yang beribadah, artinya beribadah malam atau sholat tarawih dan lain semacamnya. Oleh karena itu mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kekuatan iman untuk menjalankan ibadah puasa dan tarawih, sehingga mengantarkan kita menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin. Amin Allahumma amin. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, di konten sebelumnya kita telah membahas tentang ashabul a'dar fis siyam, odur-odur di dalam berpuasa. Artinya orang-orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa, dan itu disebut dengan rukhsah atau dispensasi. Hukum asal puasa adalah azimahnya adalah wajib. Maka setiap umat Islam, laki perempuan yang sudah baligh, yang sudah tamyiz, maka wajib hukumnya menjalankan ibadah puasa tanpa terkecuali. Tanpa alasan apapun wajib menjalankan ibadah puasa. Baik dia pekerja, orang tua dan semacamnya. Karena bunyinya seluruhnya wajib berpuasa. Tapi ketika mereka ada semacam a'dzar atau udzur-udzur, yang mana udzurnya itu dibenarkan secara syariat atau secara kesehatan dengan nasihat atau resep dokter, maka diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Jadi di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang masalah musafir. Jadi musafir itu adalah orang yang melakukan perjalanan, yang mana perjalanannya itu minimal itu masafatul qasri, jarak tempuh boleh mengqasar salat itu 80 km. Jadi ketika perjalanan 80 km minimal, maka boleh untuk musafir, maka otomatis boleh untuk tidak berpuasa, karena dikhawatirkan ada masyaqqat, ada kesulitan. Kemudian berikutnya adalah al-marad atau sakit. Jadi ketika seseorang itu sakit, maka diperbolehkan dia mengambil dispensasi, mengambil keringanan-keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa man kana maridan
Dan barang siapa yang sakit di waktu berpuasa, di waktu bulan Ramadan, au ala safarin, atau dia dalam musafir perjalanan, fa'iddatun min ayyamin ukhra, maka hendaklah dia mengganti hitungan-hitungan yang ditinggalkan sesuai dengan jumlah yang dia tidak berpuasa. Kalau 1 hari maka diganti 1 hari, kalau 2 ya 2, 3 begitu seterusnya. Kenapa yuridullahu bikumul yusra? Karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada kalian al-yusra, kemudahan. Wala yuridu bikumul usra, dan Allah tidak menginginkan kesulitan. Jadi setiap perintah Allah Subhanahu wa taala tidak ada unsur untuk menyiksa hambanya, tapi adalah untuk limaslahatil ibad, untuk kemaslahatan hamba-hambanya. Jadi ketika seorang hamba tidak mampu berpuasa karena musafir atau karena sakit, maka dipersilahkan dia tidak berpuasa, tapi dengan syarat, kalau sakit, sakitnya harus betul-betul sakit, yang kalau dia berpuasa, dipaksa berpuasa, menyebabkan sakitnya tambah parah atau tambah lama sembuhnya. Jadi kalau cuma sakit-sakit biasa, pusing atau panas, kalau bisa dipaksakan berpuasa, maka dipersilahkan berpuasa. Kenapa? Karena sulit untuk mengganti. Kenapa? Karena nanti ketika kita bulan Ramadan, bulan Syawal mau mengganti sulit, karena orang lain semuanya pada tidak berpuasa, kita berpuasa sendiri, itu yang sulit. Selama sakitnya itu masih ringan, bisa dipaksakan, maka hendaklah kita tetap berpuasa. Tapi kalau sakitnya menyebabkan penyakitnya tambah parah atau sulit sembuh, maka dia harus berhenti puasanya. Tapi nanti ketika dia sudah sehat di bulan Syawal, segera mengganti, karena dia punya hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Hutang apa? Hutang puasa selama dia sakit. Jadi Islam itu memberikan semacam hukum azimah, hukum asal, tapi juga memberikan hukum rukhsah, dispensasi, keringanan-keringanan, agar supaya kita sebagai hamba menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala tidak sulit, merasa enak, merasa enjoy dan lain semacamnya, sehingga kita betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, kaum muslimat, sahabat basa yang berbahagia, itulah dispensasi puasa yang kedua. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan di konten berikutnya, di episode berikutnya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.